ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال عز وجل في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك فضل كبير جنات عدن يدخلونها وحلونا فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Hadirin rahimakumullah, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berbagai rahmat dan kurnia kepada kita, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita dapat memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid yang kita cintai. Semoga salam atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini mari kita sejenak mengulang kaji dari firman Allah yang telah saya katakan tadi, yakni firman Allah yang tercantum dalam surat Fatir ayat 32, 33 dan 34. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kita, kata Allah dalam ayat yang ke-32 itu, au thumma awrasnal kitaba alladzina istafaina. Kata Allah, kami telah mewariskan kitab, yakni Al-Quran itu, kepada hamba-hamba kami yang terpilih, yakni Nabi Muhammad, pada Nabi Muhammad dan umatnya. Akan tetapi sayang, kata Allah, minhum zalimun li nafsi. Di antara umat Nabi Muhammad itu ada yang zalim terhadap dirinya. Wa minhum muqtasid. Ada kelompok, sebagian mereka termasuk dalam kelompok orang yang muqtasid. Muqtasid adalah kelompok orang pertengahan. Yang ketiga adalah sabiqun bil khairat, orang yang mempunyai kesadaran yang tinggi dan selalu berlomba dalam mengerjakan kebajikan. Kemudian di akhirnya dengan kata-kata biiznillah. Orang yang termasuk sabiqun bil khairat itu enggak bisa dapat kecuali memang izin Allah. Zalikal fadlul kabir, zalikal fadlul kabir, itulah merupakan anugerah Allah yang maha besar. Mereka akan masuk ke dalam surga Jannatun Na'im, tuhallawna fiha, lalu mereka diberi perhiasan min dhahabin wa lu'lu'a, dari emas dan perak, dan pakaian mereka adalah harir, dari sutra. Waqalu, mereka nanti akan berkata dalam surga itu, alhamdulillahilladzi azhaba 'anal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala rasa duka. Sesungguhnya Allah itu adalah maha pengampun lagi maha syukur. Tadi di rahimahullah, saya mengutip dengan keterangan Al-Quran, itu mengutip keterangan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
Karena di dalam Al-Quran itu nggak dijelaskan siapa sebenarnya, siapa saja atau apa pengertian dari orang zalimun li nafsi. Hanya dikatakan dalam Al-Quran zalimun faminhum zalimun li nafsi, yang diartikan dalam bahasa Indonesianya adalah orang yang zalim kepada diri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa mengatakan huwal muslimul lati lam yakum wujubal iman. Itulah orang yang zalimun li nafsi, yakni orang muslim yang dia tidak mau tahu terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah. Padahal kewajiban itu adalah untuk meningkatkan iman dirinya sendiri. Kalau boleh meminjam dari hasil penelitian Clifford Gate, maka orang yang zalimun li nafsi itu sebenarnya termasuk orang Islam abangan. Karena Clifford Gate meneliti di Jawa, masyarakat Jawa itu terbagi pada 3 kelas. Pertama ada Islam abangan, ada kelompok priai, dan ada kelompok santri. Intinya zalimun li nafsi adalah orang Islam yang tidak mau tahu dengan persoalan, dengan pelaksanaan kewajiban yang sudah dicapai oleh. Bahkan ada satu pendapat ulama yang menyatakan humul kafirun yadkhuluna an-nar. Itu pendapat yang lebih ekstrim. Orang yang zalimun li nafsi itu sesungguhnya adalah mereka yang kafir yadkhuluna an-nar, akan masuk dalam neraka. Tapi Ibnu Taimiyah agak sedikit bahasanya lembut. Wal muslimul ladzi lam yakum wujubal. Muslim juga, tapi tidak tahu menahu dengan kewajiban. Kata Ibnu Katsir, sebenarnya ini merupakan kelompok yang nista, tapi memang barangkali kelompok terbanyak di kalangan umat. Orang-orang yang zalimun li nafsi kalau diberi amanah udah pasti dia akan melakukan kezaliman, kecurangan. Mengintimidasi orang melakukan kecurangan, menggunakan hak, menyalahgunakan hak. Ya, kalau di Indonesia jadi pejabat seperti itu, mudah-mudahan gak lama akan berurusan dengan KPK. Kenapa? Zalimun li nafsi. Dalam pikiran yang ada adalah bagaimana supaya memperoleh, supaya kedudukan, supaya jabatannya itu bisa menumpuk kekayaan sampai 70 turunan, pakai aji mumpung. Maka orang zalimun nafsi itu adalah sangat-sangat nista di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya kenapa orang jadi zalimun li nafsi? Ada beberapa hadis, diantaranya Rasul menyatakan bahwasanya, kata Rasul, innama yahtaju zalimu yahtaju ila zulmi al-dhaif. Jadi faktornya kata Rasul adalah lemah. Orang zalim itu yang mendorong orang berbuat zalim karena apa? Al-dhaif, karena lemah. Lemah apanya? Al-dhaif fil aqidah. Pertama, hadirin rahimahullah, orang kalau sudah dhaif akidahnya, maka pasti dia melakukan kezaliman. Di antara kezaliman itu syirik. Mau kaya cari jalan pintas, mau kaya bukan berusaha semaksimal mungkin lalu berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Tapi begitu mau buka usaha, datangi dukun, datangi sang tukang ramal dan sebagainya. Itu kenapa? Dhaif fil aqidah. Yang kedua, dhaif fil ibadah. Orang yang dhaif fil ibadah itu sudah jelas perilakunya tidak akan baik. Kenapa? Karena jelas kewajiban ibadah kepada Allah dia tidak kerjakan. Bagaimana dia bisa patuh dan tunduk kepada peraturan yang dibuat oleh manusia? Maka orang yang perilakunya menyimpang itu dhaif fil ibadah. Yang kedua, dhaif fil akhlak, perilakunya jelas perilaku yang negatif, destruktif.
minum-minuman, mabuk-mabukan, berjudi, main perempuan, itu semuanya adalah dhaifil akhlak. Kalau dhaifil muamalah, maka dalam berbisnis, dalam berusaha, dia tidak lagi ukuran halal haram, tapi yang penting adalah bisa mendapatkan keuntungan banyak walaupun dengan cara-cara praktek riba. Maka orang yang beriman dengan riba adalah dhaifil muamalah. Jadi ini rahimahullah. Yang kedua adalah al-kedua disebut dengan muqtasid. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang muqtasid itu yang bagaimana? Yang muqtasid adalah wal muslimu ladzi addal wajiba wa tarakal muharram. Seorang muslim yang dia melaksanakan kewajiban-kewajiban dan dia juga bisa meninggalkan yang diharapkan oleh Allah. Cuma kadang-kadang muftirat, kadang-kadang juga terlena dia dalam mengerjakan kewajiban, atau juga sekali-sekali melanggar dia melarang. Paling tidak dia muqtasid. Jangan sampai kita masuk dalam zalimun binafsi. Yang ketiga sesungguhnya adalah golongan yang paling mulia, adalah sabiqun bil khair. Orang yang memiliki kesadaran tinggi, orang yang taat dan patuh, dan ditambah lagi yuhibbul mustahab wa yatrukuna al makruha wa abadallah ka'annahu yara. Dia mencintai kebenaran, cinta kepada yang baik-baik. Kalau tadi diumumkan kita akan menuju Gunung Sinabung, akan memberikan bantuan, begitu diumumkan tergerak dalam hatinya untuk memberikan sumbang. Itulah termasuk orang yang sabiqul khair. Kenapa? Melihat orang ditimpa oleh musibah, orang sengsara, begitu diumumkan sudah terletak hatinya, saya akan menyisihkan sebagian harta saya untuk kebajikan. Kenapa? Yustahabul mustahab, yuhibbul mustahab, wa addaballah wa abadallah ka'annahu yara. Itu yang sangat-sangat mendasar. Orang yang sabiqul khairat punya kesadaran itu, dia melaksanakan mengabdikan dirinya kepada Allah ka'annahu yara, seolah-olah memang dia selalu diawasi oleh Allah. Abadallah bukan berarti hanya mengerjakan ibadah ritual, tapi abadallah itu maknanya adalah tunduk dan patuh kepada perintah Allah, seolah-olah dia terus diawasi oleh Allah. Di tengah malam orang lagi tidur nyenyak, tidur ngorok, tidur pulas, dia bangun, pergi kamar mandi, mengambil air wudhu, sholat 2 rakaat khafifatain. Yang pakai khafifatain, kalau Nabi yang begitu mendirikan sholat khafifatain 2 rakaat tanpa baca ayat, dan baca Al-Fatihah saja, baru dimulai dengan tahajud, diakhiri dengan witir. Padahal orang sedang pulas, dia penuh kesadaran. Itulah orang yang sabiqul khair. Hubungan kepada Allah baik dan hubungan kepada manusia seimbang. Orang yang memiliki kesadaran inilah yang dinyatakan di alam sebelumnya, yang disebutnya jannatul adnin yadkhulunaha. Dalam Ibnu Katsir dinyatakan yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Orang seperti ini adalah akan masuk ke dalam surga bi ghairi hisab. Dan mereka nanti di dalam surga qalu, berkata, alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazana. Maha suci Allah yang telah menghilangkan segala duka. Dalam surga nanti Pak, tidak ada orang yang sakit, nggak ada orang yang tua, nggak ada orang yang sakit ginjal, nggak ada orang yang kena diabetes, nggak ada orang yang kena jantung, semuanya sehat. Maka tercetuslah ucapan alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazana. Kita ini yang tua-tua nanti jadikan muda kembali.
Gak ada orang sakit, gak ada orang yang capek, gak ada orang yang merasa lelah dan sebagainya. Itulah merupakan anugerah Allah. Mudah-mudahan kita yang di dalam masjid ini termasuk pada kelompok yang sabiqun bil khairat dan akan masuk ke dalam surga karena tenang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum